Bab 531, sudah ku terima hadiahnya. Akhirnya, ketika mereka sudah tidak sabar, sebuah panggilan telepon masuk dari seorang pengusaha di provinsi. Aku akan mengakuisisi grup Pratama dengan harga 20 triliun. Aku ingin tahu apa kamu bersedia menjualnya? 20 triliun? Itu terlalu sedikit. Ahsan menggertakkan giginya dan berkata, Grup Pratama adalah pabrik tekstil terbesar di Provinsi S. Nilai totalnya setidaknya 46 triliun. 20 triliun ini bahkan tidak cukup untuk satu bagian. Lupakan saja kalau kamu tidak menjualnya, kamu dapat menghubungi aku ketika kamu sudah mempertimbangkannya. Dari ujung telepon sama sekali tidak mau bicara omong kosong dan langsung menutup telepon. Wajah Ahsan marah. Sebelum dia memarahinya, panggilan telepon masuk. Itu berasal dari pebisnis lain. Lawan bicara langsung ke intinya dan berkata, Aku sangat tertarik dengan grup Pratama, tapi kalian berutang banyak pajak dan ada terlalu banyak kait, jadi aku hanya bisa memberikan hingga 16 triliun. Apa kamu mau menjualnya? Ahsan benar-benar marah. Ini datang untuk melakukan akuisisi atau untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini? Ahsan menutup telepon dengan tidak peduli. Tidak lama kemudian, seorang pengusaha lain datang dan menawarkan harga yang lebih rendah, hanya 14 triliun. Selanjutnya, beberapa orang lagi datang untuk mengajukan penawaran, masing-masing dengan harga yang lebih rendah dari yang lain. Singkatnya ini benar-benar membuatnya putus asa. Setelah 1 jam, pada dasarnya tidak ada lagi yang menawar. Melihat opini publik menjadi makin tidak menguntungkan, Ahsan menggertakkan gigi dan menelepon orang pertama. 20 triliun terlalu rendah, bisakah menaikkannya menjadi 30 triliun? Tidak bisa, 20 triliun adalah harga tertinggi, ditambah lagi makin lama ditunda, makin besar penurunan nilai asetnya. Setelah 1 jam lagi, saya hanya bisa memberikan 18 miliar. Mendengar kata-kata lawan bicaranya tanpa emosi sedikit pun, dahi Ahsan dipenuhi keringat dingin karena cemas. Dia bukan orang bodoh, dia tahu situasinya lebih baik dari siapapun. Penyusutan 2 triliun dalam 1 jam benar-benar dapat menjadi bukti yang memiliki dasar kuat. Dengan perkembangan tren ini, pada esok hari, jika grup Pratama dihargai sebesar 20 triliun, mereka masih harus memohon kepada orang lain untuk membelinya. Setelah mengalami gejolak pikiran selama lebih dari setengah menit, dari ujung telepon sudah mulai tidak sabar untuk menutup telepon, sehingga akhirnya Ahsan hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, Baiklah, 20 triliun, mari kita tanda tangani kontrak dan bayar sekarang. Baiklah. Pengusaha itu langsung setuju. Setelah berurusan dengan grup Pratama, Ahsan beralih menjual aset lain kepada publik. Namun, dia menghadapi situasi yang persis sama dengan grup Pratama. Dibuka 100 triliun, ditekan hingga 46 triliun miliar, atau bahkan 40 triliun. 20 triliun, langsung menyusut menjadi 8 triliun. Ditambah, seolah-olah para pengusaha ini telah direncanakan, tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Ahsan juga bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa mereka memanfaatkan kerugian ini, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Mau tidak mau hanya bisa menerima kekalahan ini dengan terpaksa. Bagaimanapun, dia juga lebih berwaspada. Ketika menjual asetnya, dia menghindari kekuatan Kevin dan Agam untuk mencegah mereka mengakuisisinya dan kemudian menggunakan itu untuk menyerangnya. Setelah semua aset terjual, dia melihat jumlah uang yang masuk ke rekeningnya, hatinya merasa sangat sakit. Aset yang awalnya bernilai 460 triliun ternyata hanya terjual 164 triliun, bahkan tidak sampai 200 triliun. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Satu-satunya hal yang bisa sedikit menghibur adalah uang 164 triliun, meski jumlahnya tidak banyak, uang tetaplah uang. Ini masih uang yang bisa digunakan sementara waktu untuk mereka menyesuaikan diri dan meredakan keadaan yang sangat mendesak saat ini. Pada saat yang sama, dia juga dapat menjual aset-aset bermasalah ini untuk menghindari terjadi bom waktu di kemudian hari. Ketika mereka sedang merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah panggilan telepon masuk. Keluarga Viander benar-benar murah hati. Suara seorang pria menggema ke seluruh aula melalui speaker telepon. Ahsan terkejut. Mengapa suaranya terdengar begitu akrab? Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah dan dia kehilangan suaranya. Kamu Agam! Agam tersenyum dan kalimat berikutnya membuat semua orang tercengang. Uang 164 triliun untuk membeli aset seharga 460 triliun. Aku akan menerima hadiah ini dengan senang. Agam tersenyum dan menutup teleponnya. Aula itu begitu sunyi senyap. Sean menerima panggilan telepon dan ekspresinya berubah drastis, dia gemetar dan berkata, Baru saja para pengusaha yang mengakuisisi aset kita telah menunjukkan, mereka semua adalah orang-orang Kevin. Kenapa kamu tidak menyelidikinya dengan jelas sebelumnya? Ahsan tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kevin adalah seorang investor yang secara diam-diam telah melatih sejumlah pengikut untuk menangani urusan yang tidak bisa dia hadapi secara langsung. Orang-orang ini tidak punya data catatan atau data profil resmi,
Identitas mereka semua dibuat-buat dan tidak bisa dilacak. Kalau mereka tidak berencana untuk menunjukkan diri, kita pasti tidak mengetahuinya sekarang. Wajah Hasan berubah pucat untuk beberapa saat dan akhirnya dia mendengus. Darah mengalir dari sudut mulutnya, seluruh tubuhnya ambruk ke kursi. Awalnya dia berpikir untuk mengambil kesempatan agar mendapatkan kembali sebagian dari modalnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi juga memberikan keuntungan untuk Agam. Kerugiannya sejak awal hingga akhir mencapai sekitar 200 miliar. Ditambah lagi, ini adalah masalah reputasi. Mereka ternyata benar-benar dijadikan mainan oleh seorang pemuda, sungguh memalukan. Bunuh! 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 Wajah Hasan ganas, dan dia berteriak pada anak buahnya. Kirimkan semua kekuatanmu padaku dan bunuh Agam. Tenanglah. Ingat, kamu adalah tetua keluarga Viander. Apa itu tidak akan menjadi bahan tertawaan kalau kamu kehilangan kendali hanya karena seorang pemuda? Jens memarahi dengan suara kecil dan mengirimkan sebuah gelombang kekuatan spiritual yang memengaruhi seluruh ruangan. Ahsan yang kehilangan kesadaran dan pandangannya yang liar pun perlahan menghilang. Ahsan menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Akulah yang kehilangan kesabaran. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Untuk menghadapi Agam, ada cara lain selain menggunakan kekerasan. Seorang tetua menyeringai dan berkata, bukankah dia menyebut dirinya Raja Penguasa Neraka dan menyebut dirinya Dokter Ilahi? Bagus, kita akan mengatur perangkap untuk merusak reputasinya dan memasukkannya ke dalam penjara. Walau dia tidak akan dikurung dalam waktu lama, setidaknya itu akan memakan waktu seminggu. Tanpa adanya gangguan dari dirinya, maka akan bisa mengembalikan energi sejatinya. Tetua ketiga dari keluarga Viander, Yudi Viander. Dia juga merupakan pemimpin industri farmasi keluarga Viander. Ya, lakukan sekarang. Kata Jens melambaikan tangannya. Baik. Yudi menerima perintah dengan senyum puas di wajahnya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Matanya tertuju pada sisi Agam. Keluarga Viander jelas telah menderita kerugian yang begitu besar, tetapi mereka tidak melakukan gerakan apapun dan tampaknya telah menyerah. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, pasti ada sesuatu yang salah. Agam meminta Kevin untuk bertindak hati-hati. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, Kevin harus segera menghubungi dirinya. Pada siang hari, Keanu menerima panggilan telepon dan berkata kepada Agam. Pak Agam, mantan istri Anda, tampaknya berada dalam masalah. Dia membantu seorang wanita tua dan kemudian diperas. Wanita tua itu tidak mau melepaskannya. Masalahnya menjadi sangat besar. Agam mengusap dahinya, wanita itu terlalu baik hati. Entah bagaimana beberapa tahun ini orang-orang tua ini tidak bisa menghidupi diri mereka. Kirimkan alamatnya, aku akan pergi dan menyelesaikannya. Baiklah. Tempat kejadian itu terjadi tidak jauh dari perkumpulan Tishi dan Agam hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk tiba di tempat kejadian. Dari kejauhan terlihat Citra dikelilingi oleh sekelompok orang. Seorang nenek tua berpakaian lusuh meraih lengan Citra dan benar-benar tidak mau melepaskannya. Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia mendorong kerumunan itu dan berjalan mendekat. Jangan berteriak yang tidak-tidak. Agam menarik tangan wanita tua itu. Citra bingung ketika dia melihat Agam berjalan mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Agam. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk ikut campur? Teriak wanita tua. Aku suaminya. Kalau terjadi sesuatu, aku akan menyelesaikannya. Kata Agam sambil memeluk pinggang Citra. Citra memelototi Agam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Kamu suaminya, ya. Kalau begitu, ini akan mudah diselesaikan. Istrimu menabrakku. Aku ingin dia membayar biaya pengobatannya. Wanita tua itu mencengkram pinggangnya dan berkata dengan kesakitan. Bab 532, pemerasan sebesar 100 triliun. Nenek, jelas-jelas kamu jatuh sendiri. Aku berbaik hati membantu kamu berdiri, kenapa malah menyalahkan aku? Kata Citra sambil menggigit bibirnya. Apa katamu? Kamu tidak menabrak aku, kenapa membantuku berdiri? Kalau omong kosong lagi, aku akan mati di depan matamu. Tiba-tiba, si nenek mencengkram dadanya dan berkata dengan nada kesakitan. Sudah tidak bisa, penyakit jantungku akan kambuh karena sangat marah. Orang-orang di sekelilingnya menunjuk-nunjuk Agam dan Citra, bahkan ada beberapa orang yang memotret dengan ponselnya. Agam tersenyum sinis dan berkata, Kamu cuma mau uang, kan? Mau berapa? Aku berikan. Apa maksudmu? Kamu kira aku seorang nenek tua yang mau memerasmu? Bah! Aku mau ke rumah sakit untuk periksa. Kalau ada masalah maka kalian harus bertanggung jawab atas semuanya. Oke, aku antar kamu ke rumah sakit. Agam menelpon ke 112. Si nenek berkata,
Aku mau rumah sakit terbaik, agar dapat dipercaya. Begitu selesai bicara, terdengar suara ambulans dari kejauhan. Agam mengangkat alisnya. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan masalah ini. Ambulans berhenti di samping mereka bertiga, kemudian turun beberapa orang untuk mengangkat wanita tua itu ke dalam ambulans. Petugas kesehatan yang menyertai ambulans memandu Agam dan Citra menuju ambulans yang lain. Melihat gestur mereka, sangat jelas tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Ambulans dikemudikan keluar dari kota Lingga, menuju ke rumah sakit swasta yang mewah di kota kecil sebelahnya. Begitu keluar dari mobil, wanita tua itu langsung diatur untuk pemeriksaan. Siapa pelakunya? Di ruang istirahat, seorang pimpinan rumah sakit yang berambut putih bersama belasan dokter dan satpam berjalan mendatangi mereka, kemudian memandangi wajah mereka berdua dengan serius. Citra hendak berdiri, tetapi ditahan oleh Agam. Wanita tua itu jatuh sendiri. Silakan periksa kamera CCTV kalau tidak percaya. Kata Agam dengan perlahan sambil bangkit. Kamu cukup cerdas. Kamu tahu pada saat kejadian kamera pengawas di lokasi sedang rusak, maka kamu berani berkata seperti itu, kan? Bapak pimpinan rumah sakit tersenyum sinis, kemudian melemparkan setumpuk laporan ke arah Agam dan berkata, Aku tidak peduli siapa yang menabrak, yang penting kamu yang mengantar ke sini. Kondisi wanita tua itu sangat parah. Dia mengalami patah tulang di 3 tempat yang menyebabkan timbulnya penyakit jantung, penyakit hati, dan cedera kepala bagian belakang. Disertai sejumlah hiperemia. Keadaannya sangat berbahaya. Agam bahkan tidak melihat laporan itu sama sekali. Dia berkata dengan datar. Aku ingin melihat pasiennya. Boleh. Pimpinan rumah sakit melambaikan tangan, menyuruh sekelompok satpam untuk mengawasi Agam dan Citra saat menuju ke bangsal. Wanita tua itu terbaring di ranjang rumah sakit. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dia tampak sekarat. Agam berjalan sampai ke depan ranjang dan menggunakan kekuatan penguasa neraka kepada wanita tua itu. Dia segera mengetahui penyakit yang dideritanya. Dokter, apa aku sekarat? Tanya wanita tua itu dengan nada lemah. Di mana anggota keluargamu? Kapan dia akan datang? Baru saja pemimpin rumah sakit selesai bicara, seorang pria berambut cepak bergegas masuk dari luar. Sesampainya di dalam, dia mencengkram kerah baju Agam dan berkata, Bajingan, kamu yang menabrak ibuku? Kuberitahu kamu, kalau terjadi sesuatu dengan ibuku, aku mau kamu membayar dengan nyawa. Pria berambut cepak masuk ke dalam ruangan, langsung bergegas ke arah Agam. Mudah sekali ditebak jika semua ini sudah direncanakan. Agam sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia menghela napas. Keadaan ibumu memang sangat buruk, tetapi tidak ada hubungannya dengan jatuhnya dia. Aku sarankan kamu segera atur ibumu untuk dirawat di rumah sakit dan melakukan pengobatan. Mungkin masih bisa hidup 1 atau 2 bulan lagi. Kalau sampai terlambat berarti hanya tinggal semalam saja. Awalnya dikira Agam akan melakukan pembelaan diri. Tidak ada yang menduga dia mengucapkan kata-kata ini, membuat semua orang terkejut. Apa maksudnya? Wanita tua itu terbaring di atas tempat tidur dan dengan marah berkata, Kamu mengutuk aku mati? Apa kamu masih punya hati nurani? Agam membentangkan kedua tangannya dan memandang dokter dengan tatapan polos kemudian berkata, Bukankah kalian baru saja memeriksa tubuh wanita tua ini? Kalian seharusnya sangat paham dengan kondisinya. Kanker pankreas stadium lanjut, tumor yang membesar hingga menekan batang otak. Kondisinya sudah sangat berbahaya. Para dokter saling berpandangan. Mereka demi untuk bersandiwara, benar-benar melakukan pemeriksaan. Namun, laporan yang tadi murni hanya buatan mereka. Pria berambut cepak mengatakan, Sialan, kamu jangan omong kosong. Ibuku menjadi seperti ini, semua karena kamu. Betul, istrimu yang menabrak aku hingga jatuh dan ingin mengelak dari tanggung jawab. Kalian anak muda kenapa tidak bermoral? Kata wanita tua itu menambahkan sambil menganggukkan kepala. Citra tidak bisa menahan diri lagi, dia berkata dengan nada marah. Nenek, aku berbaik hati membantumu. Mengapa berbalik mengatakan kami tidak bermoral? Kamu masih berani membalas ucapanku? Kenapa mulutmu begitu murahan? Kamu menabrakku, aku akan cacat seumur hidup. Sebuah nyawa, kenapa kamu begitu kejam? Kata wanita tua itu dengan marah. Bu, jangan omong kosong dengan dia. Kalau dia tidak mau ganti rugi, aku akan membuatnya terkena hukuman sosial. Pria berambut cepak tersenyum kaku kemudian mengeluarkan ponsel dan menelepon. Lukas, ibuku ditabrak oleh sepasang pecundang. Sekarang ada di rumah sakit. Betul. Kamu segera atur orang ke stasiun televisi untuk memasang spanduk. Kemudian, beritahu wartawan, bikin masalahnya makin heboh makin bagus. Setelah selesai bicara, pria berambut cepak itu menutup telepon, kemudian menatap Agam dengan pandangan menantang. Aku memanggil wartawan dan membuat masalahnya menjadi besar.
kita lihat apakah kamu takut atau tidak. Walaupun kamu tidak bersalah, akan sangat mudah mengerahkan warganet sesuai kemauan kita. Sampai pada waktunya satu demi satu akan memaki, yang akan membuatmu tidak berani keluar rumah. Baiklah, tidak ada gunanya kalau terus berselisih. Kalian sebenarnya mau uang berapa? Sebutkan. Kata Agam lirih dengan nada khawatir. Takut, kan? Pria berambut cepak tersenyum dingin dan berkata, melihat penampilanmu, tidak seperti orang yang kekurangan uang. Begini, aku juga tidak mau banyak, aku hanya mau setengahnya saja dari jumlah yang ada di kartu bank milikmu. Oke, kan? Walaupun Agam berdandan sangat biasa, citra yang ada di sampingnya adalah wanita cantik yang sangat berkelas. Seorang laki-laki bisa memiliki istri seperti ini, pasti anak orang kaya. Setengah uang yang ada di kartu bank, sedikitnya ada beberapa miliar. Agam mengerutkan alisnya dan berkata, kamu yakin? Jangan omong kosong. Kamu mau berikan atau tidak? Tanya pria berambut cepat dengan tidak sabar. Boleh saja, tetapi aku mau melapor ke pengadilan dan meminta pengadilan untuk mengesahkannya. Hei, boleh. Silakan lapor. Pria berambut cepat itu memandang sinis. Bodoh, kamu tidak tahu kalau dijebak, kan? Jangankan lapor ke pengadilan, sekalipun lapor ke gubernur provinsi S, mereka juga harus membantuku. Tak lama kemudian, dua orang polisi datang ke lokasi. Ketika sudah memahami situasinya, polisi itu berkata kepada Agam. Nak, kamu sudah menabrak orang. Anggota keluarga ini meminta biaya pengobatan, ini memang masuk akal. Aku harap kamu bisa mengerti dan bekerja sama. Aku tentu saja paham, tetapi dia mau uang sebesar setengahnya isi kartu bank milikku. Aku khawatir ini adalah pemerasan. Setengah dari aset? Kamu bisa punya berapa banyak uang? Tidak banyak. Hanya sekitar 100 triliun. Kata Agam sambil menggeleng-gelengkan kepala. 1 juta? Polisi itu tertegun. Pria berambut cepat itu berkata dengan marah. Kamu mempermainkan aku? Kamu hanya punya 1 juta? Tiba-tiba, dia menyadari apa yang dikatakan oleh Agam dan wajahnya berubah drastis. Kamu punya 100 triliun? Kemudian, pria berambut cepat itu tertawa. Di dalam kartu bank kamu ada 200 triliun? Kamu membohongi siapa? Petugas polisi itu memperingatkan. Tolong kamu jangan membuat masalah atau aku akan menangkapmu karena menimbulkan masalah. Aku benar-benar punya 200 triliun. Wajah Agam dengan wajah polos mengeluarkan kartu bank dan meminta rumah sakit untuk mengeluarkan mesin pos dan memeriksa. Jumlah yang ditunjukkan tepat sebesar 200 triliun. Seluruh bangsal menjadi sangat sunyi. Mereka sudah bersekongkol datang untuk menghadapi Agam. Namun, tanpa diduga situasinya menjadi tidak terkendali. 100 triliun. Nominal sebesar itu, siapa yang berani menerimanya? Saat ini, seorang pelayan yang mengenakan setelan jas berjalan mendekat dan berkata, saya adalah pengacara Pak Agam. Berdasarkan penyelidikan tempat kejadian dan pernyataan para saksi, termasuk analisis rekaman video dari pinggir jalan, jatuhnya wanita tua ini tidak ada hubungannya dengan klien kami. Tapi, ibu dan anak ini secara paksa mengalihkan tanggung jawab kepada klien saya. Tanpa bukti apapun, memeras klien saya sebesar 100 triliun. Ini diduga sebagai kasus pemerasan. Keadaannya sangat serius. Silakan tangkap mereka sebagai tersangka. Pengacara yang tiba-tiba masuk membuat semua orang tercengang. Kedua petugas polisi itu masih ingin mengacau. Puluhan petugas menerobos masuk, menunjukkan kartu identitas dan berkata, kami dari markas besar kantor pengadilan Kota Lingga. Kami sudah lama menindaklanjuti kasus pemerasan dan kalian berdua terkait. Silakan ikut dengan kami. Penanganan kasus lintas perbatasan Kota Lingga, ini adalah upaya yang gigih. Kedua petugas polisi itu menggigil ketakutan dan sama sekali tidak berani menghentikan mereka. Pria berambut cepak itu sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Ketakutan hingga wajahnya pucat. Menurut skenario yang asli, peran utama dia adalah menahan Agam. Kemudian, menemukan cara untuk memenjarakan Agam beberapa hari dan tugasnya selesai. Namun, dia melihat Agam tampak seperti orang kaya, maka muncul sifat serakahnya. Dia memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Akibatnya justru Agam memegang kelemahannya dan sebaliknya mengirim dirinya sendiri ke penjara. Bab 533, Rumah Sakit Jahat. Memikirkan hal ini, pria berambut cepak buru-buru berteriak. Salah paham, ini semua adalah salah paham. Aku tidak mau uang, sepeser pun aku tidak mau. Kamu sudah melanggar hukum. Mengganggu ketenangan masyarakat dan ingin menghapuskan kejahatan dengan mengatakan tidak menginginkan uang, sungguh pemikiran yang sangat bagus. 100 triliun, tunggu saja di penjara. Petugas kepolisian Kota Lingga tersenyum dingin dan berjalan mendekat kemudian memborgol pria berambut cepak itu. Wanita tua itu terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar.
Pinggangnya tidak sakit lagi dan kepalanya juga sudah tidak terasa pusing. Dia buru-buru turun dari ranjang dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak melakukan apapun." Tiba-tiba, dia tersandung dan jatuh ke lantai. Tangan dan kakinya dingin dan dia berkata dengan wajah ketakutan, Apa yang terjadi padaku?" Agam berjongkok, menatap kasihan kepada wanita tua itu dan berkata, "Bukankah sudah aku katakan? Penyebaran tumormu sudah menekan batang otak. Waktumu sudah tidak lama. Ini tidak mungkin." Wanita tua itu menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Saat ini, seorang perawat dengan buru-buru menerobos masuk, membawa laporan pemeriksaan yang sebelumnya dan berkata, "Tidak baik, terdeteksi tumor yang diderita pasien sudah menyebar dan mendesak ke batang otak." Mendengar ini, wanita tua itu tiba-tiba tidak bisa berkata-kata, kemudian merasakan sakit yang sangat tajam dari otaknya. Tubuhnya tegak, kemudian memiringkan kepalanya dan mati karena terkejut. Pria berambut cepat ketakutan melihat situasi ini hingga kedua kakinya lemas dan merosot ke lantai. Seluruh tubuhnya merasakan ketakutan. Dia memandang Agam dengan tatapan ngeri. Dia sudah melakukan kesalahan kepada siapa? Masalah sudah selesai, Agam membawa Citra ke lift. "Sekarang ini harus ada yang dikorbankan untuk menjadi orang baik," kata Agam memberitahu Citra. "Mengerti." Citra agak menundukkan kepalanya, merasa agak sedih. Melihat dia seperti itu, Agam teringat penyebab dari masalah ini yang mungkin berasal dari dirinya sendiri. Kemudian, dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, lain kali kalau menemui masalah, ingat untuk menghubungi aku. Jangan memaksa untuk mengatasinya sendiri." Citra terkejut dan mengangkat kepala memandang Agam. Ketika lift sampai di lantai 1 dan pintu perlahan-lahan terbuka, dia baru perlahan-lahan menjawab. Dia melihat Citra meninggalkan rumah sakit sampai menghilang dari jarak pandangnya. Agam baru menarik kembali pandangannya. Si petugas berjalan mendekat dan berkata, "Pak Agam, saya Kibet Jari. Saya di sini atas perintah Pak Kiano untuk membantu Anda. Aku sudah tahu. Apa ada yang perlu dilaporkan?" Tanya Agam tanpa membalikkan badan. "Rumah sakit ini milik keluarga Viander. Berdasarkan pemeriksaan awal kami, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengirim Anda ke penjara, dengan maksud menebus kekalahan yang lalu." Agam mengangguk-anggukkan kepalanya. Mengejutkan, tetapi sudah diduga. Saat ini, sekelompok dokter mendorong ranjang rumah sakit dan bergegas memasuki rumah sakit dengan panik. Di atas ranjang terbaring seorang wanita muda. Agam memandangnya sekilas dan mendapati bahwa wanita itu sudah terlewatkan waktu emasnya. Bahkan dia sendiri juga sudah tidak bisa memulihkannya. "Dokter, aku mohon selamatkan istriku," kata laki-laki itu berlutut kepada dokter sambil menggendong seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. "Jangan khawatir, semua dokter kami adalah profesional. Pasti bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan." Dokter itu berkata dengan yakin, kemudian mendorong wanita itu ke ruang operasi. Seorang perawat berjalan keluar dan berkata kepada si pria, "Keluarga pasien sekarang kondisinya sangat gawat. Membutuhkan banyak darah untuk operasi. Perkiraan biayanya sebesar 1 miliar. Berdasarkan peraturan rumah sakit, hanya dengan melakukan pembayaran baru bisa dilakukan operasi." Satu miliar? Pria itu tercengang. Ini bagi orang biasa adalah angka yang sangat besar. "Kalau tidak segera dioperasi, pasien tidak dapat diselamatkan," kata perawat itu dengan nada mendesak. "Baik, aku akan segera meminjam uang." Pria itu tersadar dan buru-buru menelepon. Memohon kepada semua kerabat hingga terkumpul sebesar 1 miliar, kemudian membayar biaya itu. Agam tidak pergi jauh, hanya duduk di sudut dan diam-diam menyaksikan adegan ini. Sekitar setengah jam kemudian, dokter dan perawat berjalan keluar dan membungkuk kepada pria itu kemudian berkata, "Maaf, kami sudah berusaha yang terbaik." Menatap istrinya yang ditutupi kain putih didorong keluar, pria itu menjatuhkan dirinya ke samping dan menangis terseduh-seduh. Anak itu juga ikut menangis. Beberapa dokter dan para perawat melihat sekilas dan mendesah. Kemudian, mengusap beberapa tetes air mata dan memberitahu pria itu bahwa mereka sudah menggunakan obat-obatan yang terbaik. Biaya pengobatan bertambah 260 juta dari biaya sebelumnya. Mereka meminta pria itu membayar sisanya, jika tidak, dia tidak bisa membawa jenazah istrinya. Adegan ini terlihat oleh Agam, dia tersenyum dingin dan meminta Hubert untuk mengikutinya ke rumah sakit umum terdekat. Melalui koneksi, dia menemukan seorang wanita yang baru saja menerima akta kematian. Suaminya mengalami kecelakaan mobil dan sudah meninggal. Tidak akan bisa meninggal lagi. Agam memakai masker, meletakkan jasad itu di atas ranjang. Mengirimkan ke rumah sakit swasta dengan menggunakan ambulans. Di meja depan rumah sakit tampak ada orang yang datang,
dia segera menelepon memanggil segerombolan dokter dan perawat. "Kenapa?" tanya dokter dengan buru-buru. "Kakakku mengalami kecelakaan lalu lintas. Mohon kalian menyelamatkan dia. Asalkan bisa menyelamatkan nyawa dia, aku bersedia membayar berapa saja," kata Agam dengan wajah panik. "Baik, jangan khawatir. Serahkan saja pasiennya kepada kami." Dokter langsung menyetujuinya dan segera mendorong jasad itu masuk ke ruang tindakan. Melalui serangkaian pemeriksaan, mereka menyadari bahwa orang yang ada di atas ranjang sudah mati. "Orangnya sudah mati, masih akan disembuhkan seperti apa?" tanya seorang perawat. "Tidak dengar apa yang dikatakan orang itu tadi? Dia bersedia membayar berapapun. Suruh dia membayar uangnya dahulu, minta sebanyak yang bisa dia berikan," kata dokter utama. Betul, aku sekarang akan langsung mendesak dia untuk membayar." Ekspresi wajah perawat itu seakan mengatakan aku mengerti dan meninggalkan ruang tindakan. Agam bertanya dengan tidak sabar. "Bagaimana dengan kakakku? Kondisi kakakmu sangat parah, harus segera dilakukan tindakan. Kamu segera persiapkan biaya untuk melakukan tindakan," kata si perawat yang seakan sangat sibuk lalu pergi ke apotik. Ketika membayar, diminta sebesar 1,4 miliar. Hehehe. Agam dengan tenang menggesek kartunya dan mengatakan kepada dokter agar memberitahu dia jika uangnya tidak cukup. Setelah Agam selesai menggesek kartu itu, berita itu sudah sampai di ruang tindakan. Ternyata orang yang bisa dimanfaatkan. Menggesek sebesar 1,4 miliar tanpa mengedipkan mata sama sekali. Sepertinya kita meminta terlalu sedikit, kata dokter utama sambil duduk di atas kursi dengan kaki disilang. Kemudian, mengupas pisang dengan santai. "Lalu, kamu masih menunggu apa? Lanjutkan menambah harga, pakai obat yang paling mahal. Ingat untuk mengganti isi obatnya. Dengan begini kalau diperiksa, juga tidak akan diketahui kalau kita menggunakan obat palsu." Para petugas medis langsung melakukan aksinya dan memulai pertunjukan. Di ruang tindakan, apotik, dan bank darah semuanya sangat sibuk. Perawat yang sebelumnya mendatangi Agam lagi dan berkata, "Kakakmu sangat berbahaya, harus menggunakan obat impor. Kalau tidak, kakakmu pasti akan mati." "Baik, berapa harganya?" "Aku bayar. 1 ampul obat impor harganya 100 juta, kakakmu paling sedikit membutuhkan 20 ampul. Ditambah dengan biaya lainnya, kira-kira sekitar 3 miliar. Sebanyak itu. Obat impor efeknya sangat bagus. Bahkan orang mati pun bisa diselamatkan kembali. Kalau kamu masih ragu, maka bisa mati," kata si perawat dengan nada mendesak. "Baik, berikan tagihannya kepadaku." Agam menerima nota tagihan dan segera membayar. Setelah menggesek kartu, si perawat mencari Agam lagi dan mengatakan akan menggunakan mesin sirkulasi ekstrakorporeal dia harus membayar lagi sebesar 2 miliar. Kemudian, Agam berdiri di ambang pintu ruang tindakan, menggunakan pupil yin dan yang. Ternyata, segerombolan petugas medis ini tampak sangat sibuk, tetapi begitu pintu ditutup, semua sedang mengobrol dan bermain ponsel. Bahkan ada yang sedang bermain kartu. Mereka terlihat sangat bahagia. Beberapa petugas medis ini bersandiwara selama 2 jam. Sepertinya mereka berpikir sudah cukup, lalu mendorong keluar si pasien. Dokter utama memimpin semua petugas medis berjalan sampai depan Agam dan berkata, "Maaf, Pak. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkan kakakmu. Turut belasungkawa." Semua petugas paramedis menyalahkan diri sendiri dengan menundukkan kepala. Agam berkata dengan nada menggoda, "Kalian dokter macam apa? Terlalu sayang kalau tidak menjadi aktor." Bab 534, dipukuli hingga mati. "Apa maksudmu?" Wajah para petugas medis berubah drastis, sedangkan dokter utama berkata dengan nada membentak, "Anak muda, aku tahu kamu sedih karena kehilangan keluargamu, tetapi tolong kamu jangan fitnah. Kami adalah rumah sakit swasta ternama, yang memiliki dokter-dokter ternama dari seluruh dunia. Kalau kamu tidak menarik kembali kata-katamu tadi, aku akan melaporkan ke pengadilan agar kamu membayar semuanya. Kumpulan dokter terkenal dari seluruh dunia. Kalau begitu, kalian benar-benar hebat. Dokter terkenal macam apa yang bahkan orang mati saja bisa diselamatkan?" Agam tersenyum dingin dan sambil berbicara mengeluarkan sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Para petugas medis tercengang. Tiba-tiba si perawat merebut surat kematian itu dan menelannya, berusaha menghilangkan barang bukti. "Surat kematian apa? Di mana?" kata dokter utama dengan wajah dingin. Para petugas medis yang lain juga memandang Agam dengan pandangan mencemooh. "Tidak ada bukti, apa yang masih bisa kamu katakan?" Agam tersenyum kecil, kemudian mengeluarkan selembar salinan. Dia memandang para petugas medis dan dengan nada mengejek mengatakan, "Aku punya banyak di sini. Apa masih mau memakannya? Masih ada banyak." Wajah para petugas medis itu menjadi pucat pasi.
Dokter utama melirik ke kiri dan ke kanan, kemudian berkata dengan suara yang dalam. Nak, jangan berlagak menjadi pahlawan. Aku akan mengembalikan semua uangmu. Kalau kamu sampai membuat masalah, hati-hati kamu justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Agam berkata dengan perlahan. Siapkan 200 miliar, atau masalah ini tidak perlu dirundingkan lagi. 200 miliar? Kamu sudah gila? Kamu ini namanya pemerasan. Anak muda, aku sarankan kamu tahu diri. Jangan sampai mempertaruhkan nyawa. Agam tertawa. Pemerasan? Dibandingkan dengan trik kalian, aku masih lebih lunak, kan? Hubert berjalan mendekat dan berkata, aku sudah memperoleh semua bukti praktik pengobatan ilegal dan penagihan biaya pengobatan yang sangat mahal. Aku sudah membayar sebesar 6,4 miliar. Menurut ketentuan yang relevan, kompensasi sebesar 200 miliar tidak termasuk banyak. Sebelumnya, pimpinan rumah sakit mendengar berita itu dan segera bergegas. Dia langsung terkejut saat melihat Agam dan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Setelah kejadian sebelumnya, dia sangat paham bahwa orang ini tidak mudah disinggung. Pak, jumlahnya terlalu besar. Saya melaporkan kepada bos terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Kata pimpinan rumah sakit yang menggosok-gosokkan tangan sambil tertawa canggung. Aku beri kamu waktu. Kata Agam dengan nada datar. Inilah tujuannya. Pak pimpinan rumah sakit pergi ke samping untuk menelepon rumah keluarga Viander. Yudi Viander sedang bermimpi indah. Ketika melihat ada panggilan masuk, wajahnya berseri-seri. Sengaja memasang pengeras suara di ponselnya dan berkata, bagaimana keadaannya? Apa orangnya sudah dikirim? Bos, muncul masalah besar. Setelah memahami apa yang terjadi, Yudi sangat marah hingga hampir muntah darah. Kalian segerombolan bajingan. Apa yang kalian semua lakukan? Hal sekecil ini saja tidak bisa kalian tangani. Percaya atau tidak kalau aku akan menghabisi kalian? Yudi benar-benar sangat murka. Awalnya, pria berambut cepak menuntut kompensasi sebesar ratusan juta saja, sama sekali tidak termasuk sebagai pemerasan. Kemudian, dia menggunakan koneksi melakukan gerakan yang membuat Agam ditahan selama 24 jam. Selama orangnya bisa ditahan, kemudian jatuhkan hukuman dengan kesalahan apa saja yang membuatnya ditahan selama 10 hari sampai setengah bulan saja sudah cukup. Tidak ada yang mengira bahwa pria berambut cepak itu sangat serakah, sehingga merusak akhir cerita yang sudah direncanakan sangat bagus berubah menjadi malapetaka. Yang makin membuat dia tidak menduga adalah, Agam ternyata benar-benar melawan dia dan meminta ganti rugi sebesar 200 miliar. Namun, poin utamanya adalah bahwa dia memiliki bukti yang mau tidak mau harus membayar ganti rugi itu. Ingin mengambil keuntungan malah merugi, benar-benar senjata makan tuan. Bos, bagaimana sekarang? Tanya pimpinan rumah sakit dengan lemah. Berikan. Hanya 200 miliar, kan? Aku masih mampu memberinya. Kata Yudi penuh dendam. Situasinya sudah di luar kendali dan sekarang hanya bisa berharap menjadi tenang. Daripada nanti muncul permasalahan baru lagi. Jens Viander mengerutkan alis dan bertanya. Semuanya tidak berjalan dengan lancar? Muncul sedikit kesalahan, tidak memengaruhi keseluruhan rencana. Yudi bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, melakukan panggilan telepon untuk mengatur beberapa koneksi. Pandangannya tertuju pada rumah sakit. Dengan persetujuan Yudi, pimpinan rumah sakit dengan enggan memberikan kompensasi sebesar 200 miliar kepada Agam. Setelah Agam menerima uang, dia memberikan 100 miliar kepada suami yang telah ditipu sebelumnya. Kemudian, 100 miliar sisanya diberikan kepada istri almarhum. Ini hanyalah awal saja. Agam tidak berencana untuk dengan mudah melepaskan orang-orang ini. Ini juga merupakan salah satu kesempatan yang bagus untuk menghadapi keluarga Viander. Agam membawa bukti pembayaran dari rumah sakit sebesar 200 miliar untuk dirinya sendiri, termasuk akta kematian, laporan hasil pemeriksaan yang dibawa oleh Hubert dan rekaman. Semua diberikan kepada media untuk dipublikasikan. Tidak sampai setengah jam, berita itu meledak di seluruh media. Setelah setengah jam, banyak sekali orang yang bergerombol di depan pintu gerbang rumah sakit dengan membawa spanduk dan berteriak menuntut keadilan. Berita ini dengan cepat tersiar sampai ke keluarga Viander. Masalah ini sudah tidak bisa ditutupi lagi. Jens dengan marah mengatakan, Yudi, ini yang kamu namakan ide bagus. Kamu ingin menyeret industri farmasi keluarga Viander masuk ke dalam jurang bersama? Tetua Agung, ini kesalahan. Kesalahan. Aku akan segera menyelesaikannya. Kata Yudi dengan sangat takut hingga terguling dari kursinya dan memberikan penjelasan dengan berlutut. Kalau tidak menyelesaikan permasalahan, jangan kembali. Baik, baik. Yudi meninggalkan keluarga Viander, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan sampai di gerbang rumah sakit. Pimpinan rumah sakit dan petugas medis sebelumnya mendatanginya dan berkata, Bos, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang,
rumah sakit akan hancur karena segerombolan pecundang seperti kalian. Teriak Yudi dengan marah. Pimpinan rumah sakit dan para petugas medis menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Yudi dengan nada berat. Mereka menginginkan pengembalian seluruh biaya pengobatan. Apa? Berapa jumlahnya? Jangan dikembalikan. Yudi bersikeras. Siapa kamu? Mengabaikan nyawa manusia. Kamu tidak mau mengembalikan, maka tidak perlu mengembalikannya. Itu semua adalah uang hasil menjual rumah demi menyelamatkan nyawa dan semuanya kalian rampok. Penjahat! Kamu akan mendapatkan karma. Kerumunan itu menjadi rusuh, kemudian meludahi Yudi. Pakaian Yudi menjadi kotor dan langsung emosi. Dia mengambil sebuah pistol dari tangan pengawal, kemudian melepaskan 2 tembakan. Kerumunan itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Situasi di tempat itu menjadi tenang. Segerombolan manusia lemah, terimalah nasib kalian. Bertarung denganku, hanya berujung kematian bagi kalian. Yudi tertawa dingin. Baru saja meletakkan pistol, kerumunan itu tiba-tiba rusuh dan bergerak mengepung Yudi kemudian menekannya di atas tanah. Yudi sangat marah. Dia adalah seniman bela diri alam bumi tingkat 8. Masih bisa diperdaya oleh orang biasa. Tepat saat dia mau melawan, tiba-tiba datang kekuatan spiritual melesat ke udara dan menyegel anggota tubuh dan kekuatannya. Ini. Yudi masih belum bereaksi. Entah siapa yang melemparkan batu dan mengenai dahinya, dan seketika kepalanya berdarah. Sehebat apapun dia, jika kekuatannya disegel maka hanyalah seonggok daging. Pimpinan rumah sakit dan para petugas medis juga dipukuli. Hanya terdengar jeritan menyedihkan yang terdengar dari kerumunan. Setelah 4 atau 5 menit, kerumunan itu bubar. Yudi terbaring di atas tanah dengan kepala cekung, punggungnya menghadap ke langit, matanya terbuka lebar. Dia meninggal dengan mata tidak tertutup. Kondisi pimpinan rumah sakit dan para petugas medis agak baik, tetapi mereka juga dipukuli hingga kepalanya berdarah, kaki dan tangan patah. Seumur hidup ini hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Ketika orang-orang melihat mereka meninggal, mereka berpencar ke segala penjuru meninggalkan lokasi. Ketika petugas kepolisian datang, semuanya sudah terlambat. Terlalu banyak orang, sama sekali tidak diketahui siapa pelakunya. Di bawah operasi media, kematian Yudi hanya bisa dinilai sebagai kematian karena kecelakaan. Pak Agam, tadi kami memanfaatkan keadaan ketika terjadi kerusuhan untuk mencari informasi dan data-data intern rumah sakit. Kami juga menemukan bukti penyalahgunaan obat-obatan dan transaksi perawatan dari rumah sakit swasta lainnya yang dikelola oleh keluarga Viander. Kata Hubert sambil tersenyum pelan dan menatap Agam dengan sorot mata penuh kekaguman. Hanya dengan menangkap 1 kali kesalahan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, membuat seluruh industri farmasi keluarga Viander porak-poranda. Keberanian dan metode yang seperti itu, benar-benar sangat mengagumkan. Umumkan. Agam tersenyum dan berkata, beri mereka bergerak. Boom. Jens menghancurkan meja 8 dewa yang ada di depannya dengan sekali pukul. Ekspresinya sangat beringas. Tetua keluarga Viander sudah mati. Dipukuli hidup-hidup oleh massa dalam kerusuhan hingga mati. Sangat memalukan bagi keluarga Viander dalam ratusan tahun. Yang lebih parah adalah mereka tidak bisa buka suara. Bagaimanapun, masalahnya terlalu besar. Jika tidak, begitu masalahnya membesar, bisa menyeret sampai ke keluarga Viander itu sendiri. Bab 535, sudah berakhir semua. Total kerugian. Kali ini implikasi yang ditimbulkan lebih luas. Semua industri farmasi kita, termasuk grup operasi plastik dan kecantikan, semua diperiksa. Perkiraan optimis untuk kerugiannya adalah sekitar 140-180 triliun. Aula itu sangat sunyi. Jens menutup matanya dan bersandar di kursi. 1 putaran pukulan yang berat, tanpa peringatan. Keluarga Viander yang sekarang seperti seekor tikus yang sembunyi di dalam lubang. Begitu menyembulkan kepalanya sedikit, maka akan dipukul. Musuh dari segala penjuru, terperangkap dalam pertarungan binatang buas. Keluarga Viander dalam bahaya. Seorang anggota senior keluarga Viander bergegas mendekat. Tetua Agung, Tuan Muda telah ditangkap. Apa? Jens tiba-tiba berdiri, kemudian kursi itu dalam sekejap meledak dan menjadi bubuk. Tuan Muda baik-baik saja, kenapa bisa ditangkap? Kata Jens dengan marah. Tuan Muda setengah tahun lalu memukul seseorang hingga terluka, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan, tetapi sia-sia dan meninggal. Informasi medis ini sudah dipublikasikan. Orang tua dari korban menuntut untuk membawa Tuan Muda ke pengadilan. Sekarang dia ada di mana? Tadi malam setelah Tuan Muda diantar ke rumah sakit, dia terus tinggal di rumah sakit. Setengah jam yang lalu sekelompok polisi membawanya pergi. Apa gunanya kalian? Sekarang baru datang melapor. Gerakan yang mereka lakukan terlalu cepat. Aku baru menerima informasi. Kata senior itu dengan menggigil. Pecundang.
Mata Jens memancarkan sorot dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan yang dahsyat. Sang senior mengeluarkan teriakan menyedihkan, darah mengalir dari 7 lubang inderanya, dan detik berikutnya meledak dan mati. Felix adalah putra dari Theo yang juga merupakan pewaris keluarga Viander. Putra mahkota sudah ditangkap. Ini berarti sudah kalah setengah di peperangan sebelum mulai. Kamu manusia tak tahu diri, keluarga Viander setiap tahun mengeluarkan banyak uang untuk menghidupi kamu. Orang lain mendatangi tempatmu menangkap orang dan kamu membiarkan saja? Kamu tidak ingin bekerja lagi? Kata Jens dalam sambungan telepon dengan pejabat tinggi setempat dengan nada marah. Tetua Agung, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Masih berlagak bodoh? Kenapa Tuan Muda bisa dibawa pergi oleh orang asing? Ini, aku menerima perintah. Rumah sakit itu terlalu populer, demi menghindari melibatkan Tuan Muda. Bekerja sama dengan mereka untuk memindahkan Tuan Muda keluar. Omong kosong, kapan kita mengeluarkan perintah seperti itu? Aku benar-benar melaksanakan sesuai perintah. Lawan bicaranya ingin menangis. Jens hendak mengatakan sesuatu ketika Ahsan berseru. Aku baru saja membaca berita, setengah jam yang lalu, ada orang dengan menggunakan kode tingkat tinggi mengirimkan instruksi ke jaringan bawah agar memindahkan Tuan Muda ke Kota Lingga. Siapa? Kode itu milik level merah. Hanya level tetua yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Untuk sementara masih belum diketahui siapa orangnya. Jens marah. Dengan pandangan mata yang dingin memeriksa seluruh tetua yang ada di lokasi dan berkata dengan serius. Bagus, sangat bagus. Tampaknya keluarga Viander memiliki pengkhianat. Situasi di aula mendadak menjadi dingin. Semua orang satu persatu menundukkan kepala, jangan sampai dianggap sebagai pengkhianat. Tetua Agung, Tuan Muda sudah dibawa ke wilayah Kota Lingga. Jaringan koneksi kita di Kota Lingga sudah dihancurkan oleh Agam. Sekarang sama sekali tidak bisa masuk. Kata Ahsan dengan wajah panik ketika menerima pesan teks. Buku-buku jari Jens memar ketika dia mengepalkan tangannya. Keluarga Viander sejak kapan mengalami kerugian sebesar ini? Ahsan, apa sudah bisa menghubungi Zinanil? Tanya Jens dengan suara dalam. Sekarang keluarga Viander sangat terjebak, hanya bantuan dari luar yang mungkin bisa membantu memecahkan situasi. Aku sebelumnya sudah menghubunginya. Sekretarisnya mengatakan bahwa dia sedang rapat. Baru saja Ahsan mengatakan itu, ponselnya sudah berdering. Nomor yang tidak dikenal dari kota Hafla. Ahsan dan yang lainnya merasa sangat gembira. Ketika menerima telepon, terdengar suara sekretaris wanita. Bu Zina sekarang sedang istirahat. Beliau meminta aku untuk mendukung kalian sekuat tenaga. Mohon tanya, bantuan apa yang kalian butuhkan sekarang? Mata Ahsan terbelalak lebar. Zinanil sedang istirahat? Hanya mengirimkan sekretarisnya, apakah ini akan berhasil? Dengan sikap mencoba, Ahsan mengatakan antara percaya dan tidak. Tuan Muda Felix yang juga anak angkat Bu Zina. Dia dijebak dan dibawa ke Kota Lingga. Aku ingin menyelamatkan dia. Sekretaris itu sambil tersenyum berkata. Tidak masalah, Anda tunggu saja. Saya akan segera memberitahu Anda kalau ada kabar. Telepon ditutup, Ahsan dan tetua yang lainnya tertegun. Begini saja. Masalah yang mengganggu keluarga Viander, dengan sangat mudah diselesaikan oleh Zina yang berada jauh di kota Hafla, bahkan hanya oleh sekretarisnya saja. Mereka sengaja membiarkan keluarga Viander menunggu lama. Setelah 1 atau 2 menit, ada panggilan telepon dan terdengar suara tawa si sekretaris. Pak, Tuan Muda Felix sudah mendapatkan kebebasannya kembali. Apa? Ahsan sangat kaget dan bertanya. Benarkah? Anda bisa menelpon untuk memastikan. Lawan bicaranya menanggapi pertanyaan itu dengan senyuman. Ahsan buru-buru menutup telepon dan segera menghubungi telepon Felix. Telepon berdering 2 kali, membuat jantung semua orang berdebar-debar. Akhirnya, panggilannya terhubung. Terdengar suara Felix yang bergetar. Ini aku sekarang ada di perbatasan Kota Lingga, sedang bersiap diantar kembali ke Kota Yoni. Mendengar berita ini, semua orang sangat gembira. Tuan Muda, saya akan segera mengirim orang untuk menjemput Anda. Kata Ahsan dengan bersemangat. Tidak! Felix dengan sangat marah mengatakan. Agam sudah tidak bisa menggangguku. Kamu sekarang kumpulkan semua kekuatan dan serang dia hingga mati. Ini, tampaknya harus kita pertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Setelah beberapa kali bertarung dengan Agam dan mengalami kerugian yang tidak sedikit membuat Ahsan merasa terbayang-bayang. Kamu terlalu tinggi memandang dia. Ibu angkat sudah bergerak menghadapi dia dari kota Primadona. Kita bunuh dia saat sedang sakit. Oh! Dalam hati Ahsan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan segera berkata. Baik, aku akan langsung mengaturnya. Ahsan menghubungi sekretaris Zina dan berkomunikasi dengan dia. Dia menyatukan kekuatan pasukan keluarga Viander untuk melakukan serangan balasan kepada Agam.
Aula keluarga Viander yang awalnya sangat senyap, kemudian menjadi berisik lagi. Saat ini, Agam duduk di atas bangku batu yang ada di halaman dengan alis berkerut. Bahkan Sinta dan Kevin yang ada di hadapannya juga sama. Rencana awal sudah disusun dengan sangat baik. Memanfaatkan insiden rumah sakit untuk menekan seluruh keluarga Viander, kemudian membiarkan Naga Merah menggunakan otoritasnya untuk membawa Felix ke Kota Lingga dan membatasi gerakan keluarga Viander. Kota Lingga adalah wilayah kekuasaan Kiano. Salah satu koneksi yang dimiliki oleh keluarga Viander, belum lama ini sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Agam. Cukup dengan Felix sampai di Kota Lingga, maka dapat bebas melakukan apapun. Namun, berita yang baru saja diterimanya, Felix ternyata sudah diambil kembali. Pada saat yang sama, serangkaian personel yang terlibat dengan masalah ini, dari atas sampai bawah, semuanya sudah diperhitungkan, termasuk Kiano juga sudah dikendalikan, sama sekali tidak bisa melakukan kontak dengan dunia luar. Koneksi Agam di Kota Lingga hampir semuanya musnah. Sejak kapan keluarga Viander sehebat ini, hingga bisa menguasai hampir seluruh provinsi es? Tanya Agam dengan alis berkerut. Mereka tidak mungkin bisa melakukan sampai tahap ini. Pasti ada pihak ketiga yang ikut campur. Kata Kevin dengan penuh keyakinan. Periksa, harus ditemukan. Sekarang adalah pertarungan sengit antara kita dengan keluarga Viander, kalau ada yang memainkan trik kotor pada kita, maka kita akan sulit untuk mengelaknya. Kata Agam dengan mata berbinar. Kevin menganggukkan kepala. Jika sang master bertarung, dapat membunuh dengan satu jurus. Saat ini diserang diam-diam adalah suatu kelalaian yang bisa menyebabkan kekalahan. Pak Agam, keluarga Viander sudah turun tangan. Kevin menerima laporan terbaru dan berkata dengan suara dalam. Mereka menggunakan tambang emas Gunung Cayan untuk menekan. Proyek tambang emas Gunung Cayan sudah pasti, apalagi yang masih bisa ditekan? Tanya Sinta dengan tatapan kosong. Agam menerima telepon dari Dennis, situasinya lebih parah daripada yang dibayangkan. Dokumen perizinan ditolak dengan alasan keamanan dan pihak-pihak yang dicurigai serta orang-orang yang bertanggung jawab, semuanya diwawancarai. Pada saat bersamaan, tekanan dari Departemen Pemeliharaan Air, Lingkungan, Pengadilan, dan Departemen lain. Mereka pada saat bersamaan juga menekan para investor yang sudah investasi sebesar puluhan triliun pada tambang emas Gunung Cayan agar melakukan penundaan. Selanjutnya, Jamal mengirimkan kabar. Saham grup investasi abadi dihantam oleh pedagang misterius. Dalam waktu setengah jam, saham perusahaan jatuh sampai batas. Para pengusaha ketakutan dan satu persatu menghentikan kerjasama dengan Jamal. Termasuk proyek pembongkaran daerah Lamunta dan proyek renovasi kota tua, semuanya dipaksa berhenti. Industri yang ada di tangan Harsa dan Norman juga terpengaruh, bahkan rantai modal mereka yang kuat juga tampak terputus. Ini semua hanya awal.